Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak, perkenalkan saya Ciara Anika Katrina dengan NIM F1D12303. Di sini video ini saya buat untuk pemenuhan tugas UTS Hidrogeologi dan Penyaliran Tambang. Di sini yang saya ambil yaitu temanya, topiknya peran air tanah dalam perancangan SAM dengan judul jurnal yaitu Analisis Keputusan Hidrogeologi Optimasi SAM pada Sistem Tambang Terbuka. Yang pertama itu pendahuluan, yaitu rumusan masalah. Yang pertama itu tantangan pengelolaan air di tambang terbuka, di mana air dari hujan, limpasan permukaan, dan terutama air tanah atau groundwater itu seringkali menyebabkan akumulasi secara berlebih pada SAM. Yang selanjutnya yang kedua yaitu desain SAM konvensional yang cenderung mengabaikan kontribusi air tanah dapat menyebabkan overflow, yang mengakibatkan gangguan operasional dan meningkatkan beban pada pompa. Selanjutnya tujuannya yaitu yang pertama, menjelaskan pentingnya pengintegrasian parameter air tanah dalam perencanaan SAM sehingga dapat mengoptimasi pemompaan, saluran drainase, dan penempatan gorong-gorong. Yang kedua yaitu menguraikan metode keputusan hidrogeologi yang menggabungkan aspek teknis dan ekonomis melalui studi kasus di Pit North, Kalimantan Selatan. Lalu sumber acuannya yang pertama yaitu jurnal ini sendiri, Rinaldi 2016, Analisis Keputusan Hidrogeologi Optimasi SAM pada Sistem Tambang Terbuka. Selanjutnya yaitu dari Endrianto M. dan Ramli tahun 2013 tentang perencanaan sistem penyaliran tambang terbuka batubara. Yang ketiga yaitu Fries et al. Dan kawan-kawan itu Hydrogeological Decision Analysis Series in three parts. Lalu untuk studi literaturnya, yang pertama jurnal ini sendiri itu menyorot pentingnya mengintegrasikan kedua parameter, yaitu debit air permukaan yang dihitung menggunakan metode rasional dan debit air tanah yang diukur melalui drain holes dan pengukuran lapangan untuk mendapatkan gambaran menyeluruh mengenai aliran air yang masuk ke SAM. Yang kedua yaitu Endrianto dan Ramli itu menggambarkan pentingnya studi hidrogeologi dalam merencanakan sistem SAM. Pada PITSIM 11, kurangnya studi hidrogeologi yang menyebabkan potensi banjir akibat tidak diperhitungkannya debit air tanah. Lalu yang ketiga yang dari Fries et al. Itu memperkenalkan framework hydrogeological decision analysis sebagai pendekatan sistematis untuk pengambilan keputusan dalam pengelolaan air tanah dan desain SAM di tambang terbuka. Lalu untuk hasil dan diskusinya, yang pertama itu gambaran umum lokasi dan karakteristik lapangan. Ini peta geologi regional Pit North yang ada pada jurnal. Studi dilakukan di Pit North, sebuah tambang batu bara terbuka di Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan. Lokasi ini memiliki karakteristik yang pertama itu topografinya berbukit dengan banyak aliran sungai kecil. Yang kedua itu termasuk formasi Warukin yang terdiri dari batu pasir, batu lempung, dan batu bara. Dan untuk hidrogeologinya itu sistem akuifer bebas dengan dominasi batu pasir sebagai media alir air tanah. Lalu karakteristik ini membuat air sangat mudah mengalir dan merembes ke dalam pit, baik dari limpasan permukaan maupun air tanah, sehingga berpotensi menimbulkan banjir jika tidak dikendalikan. Lalu, perhitungan air permukaan dan air tanah. Yang pertama itu air permukaan menggunakan persamaan rasional yaitu Q sama dengan 0,278 itu koefisien dikali C dikali I dikali A. Yang mana Q adalah debit limpasan maksimum itu meter kubik per detik, lalu C itu koefisien limpasan, I itu intensitas curah air hujan dalam satuan milimeter per jam, dan A itu luas daerah tangkapan hujan dalam kilometer persegi. Lalu yang kedua, intensitas curah hujan dihitung dengan rumus Mononobe. Dan luas tangkapan diperoleh melalui pemetaan menggunakan AutoCAD. Yang kedua, air tanah. Itu debitnya dihitung berdasarkan aliran drain hole, lubang rembesan, yaitu dari lapangan. Lalu nilai maksimum debit air tanah diambil dari beberapa kali pengukuran untuk simulasi. Selanjutnya, analisis desain dimensi SAM. Yang pertama, desain geometris. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan dimensi SAM dilakukan dengan menggunakan model sederhana berbentuk trapesium.
Lalu perhitungan volume SAM mempertimbangkan akumulasi total air yang berasal dari dua sumber utama, yaitu air permukaan dan air tanah. Lalu penerapan software. Nah, desain dimensi diperiksa menggunakan perangkat lunak seperti AutoCAD dan Landscape untuk memastikan bahwa komponen fisik SAM, misalnya kapasitas yang direncanakan sebesar 700 meter kubik, itu memenuhi syarat agar pit tetap bebas dari genangan dan risiko banjir. Lalu implikasi lapangan. Dengan mempertimbangkan elevasi titik SAM, misalnya titik terendah di elevasi ke-16 pada studi kasus, nah desain tersebut memastikan bahwa aliran air dikumpulkan secara efektif menuju area yang telah disiapkan. Selanjutnya analisis pompa. Alternatif operasional dari hasil penelitian menyajikan tiga skenario atau alternatif dalam pengoperasian pompa. Yang pertama yaitu menggunakan satu pompa. Nah, hasil simulasinya menunjukkan bahwa satu pompa itu cenderung tidak mampu mengeluarkan air yang masuk, baik dari permukaan maupun daya tanah, sehingga SAM beresiko meluap. Yang kedua yaitu menggunakan dua pompa, itu hasilnya volume air maksimum yang terkumpul dalam SAM tetap berada pada batas aman. Misalnya, volume maksimum mendekati 400 meter kubik ketika parameter air tanah diperhitungkan, sehingga sistem operasional stabil. Yang ketiga yaitu kombinasi dinamis, yakni pengoperasian satu dan dua pompa secara adaptif berdasarkan fluktuasi debit air. Nah, skema ini memberikan hasil terbaik karena menyesuaikan jumlah pompa secara real time sesuai dengan kecenderungan volume air di SAM. Evaluasi kinerja. Nah, peneliti membandingkan grafik volume air yang masuk periode tertentu, misalnya selama musim hujan, dengan kapasitas SAM, serta mengevaluasi performa operasional tiap alternatif dari sisi teknis. Nah, hasilnya menunjukkan bahwa alternatif ketiga menghasilkan sistem yang optimal karena mampu menjaga volume air dalam batas aman tanpa pemborosan energi dan overdesign. Selanjutnya yaitu analisis saluran drainase dan gorong-gorong. Nah, saluran drainase itu dilakukan perhitungan debit air berdasarkan intensitas hujan dan luas daerah tangkapan. Nah, hasilnya itu menentukan bahwa debit perencanaan saluran drainase harus lebih kecil daripada kapasitas saluran yang sebenarnya agar aliran air dapat dialirkan dengan lancar. Berikut ini yaitu tabel perhitungan saluran drainase terbukanya. Lalu perhitungan lain gorong-gorong. Nah, penempatan dan jumlah gorong-gorong dianalisis untuk memastikan bahwa di titik persimpangan saluran air akan terdistribusi secara merata. Hal ini krusial untuk menghindari kelebihan beban di suatu titik yang dapat menyebabkan banjir di area SAM. Selanjutnya, di jurnal ini juga dibahas dalam aspek ekonomisnya. Yang pertama itu analisis biaya pompa. Yang pertama konsumsi bahan bakar. Nah, perhitungan biaya operasional didasarkan pada jumlah solar yang dikonsumsi oleh pompa dalam setiap alternatif. Tabel perhitungan itu menunjukkan bahwa biaya operasional untuk alternatif dengan satu pompa dan dua pompa bisa sama. Namun terjadi perbedaan signifikan jika parameter air tanah dimasukkan ke dalam perhitungan. Yang kedua, efisiensi operasi. Dengan mengintegrasikan data air tanah, pengoperasian yang adaptif, yang ketiga, yang satu dan dua pompa itu memberikan efisiensi biaya yang lebih baik. Yang artinya, meski pada beberapa bulan volume air tinggi, sistem dapat menangani akumulasi air tanpa harus mengoperasikan pompa secara konstan, sehingga mengurangi penggunaan solar. Lalu analisis biaya drainase gorong-gorong. Nah, untuk drainase itu biaya yang dikeluarkan untuk pengerjaan saluran drainase dihitung berdasarkan kebutuhan alat dan konsumsi bahan bakar. Hasil menunjukkan bahwa desain yang optimal meminimalkan biaya karena tidak memerlukan pengerjaan struktural yang berat, melainkan mengandalkan desain alami saluran terbuka. Yang gorong-gorong itu harga satuan gorong-gorong dan efisiensi penempatan dengan jumlah yang tepat, misalnya 37 unit gorong-gorong dalam studi kasus, biaya dapat ditekan sambil tetap memastikan interkoneksi saluran bekerja dengan optimal. Ini interkoneksi saluran drainase dan gorong-gorong. Kolaborasi aliran. Dengan mengintegrasikan saluran drainase dengan jaringan gorong-gorong, aliran dari berbagai titik, baik dari limpasan permukaan maupun infiltrasi air tanah, dapat dikonsolidasikan menuju SAM. Ini mengurangi risiko adanya bottleneck di beberapa titik yang dapat menyebabkan penumpukan air berlebih dan berpotensi untuk banjir. Lalu, pengaruh terhadap kinerja SAM. Interkoneksi yang tepat membantu menjaga volume air di SAM
tetap pada batas aman jika desain hanya mengandalkan saluran drainase tanpa dukungan gorong-gorong. Maka hambatan fisik pada lahan, misalnya jalan atau perbedaan elevasi, itu bisa mengakibatkan aliran air tidak tersalurkan secara optimal. Dengan demikian, sistem interkoneksi ini seperti pada gambar itu memperkuat keandalan sistem dewatering dengan membantu menghindari overflow yang dapat mengganggu operasional tambang. Lalu kesimpulannya yaitu yang pertama, teknis dan kestabilan operasional. Untuk integrasian air tanah dalam perhitungan volume sum serta penyesuaian cepat dalam operasi pompa. Terbukti yang alternatif ketiga yang adaptif satu dan dua pompa itu terbukti menghasilkan sistem yang tidak hanya aman dari risiko luapan tetapi juga fleksibel terhadap fluktuasi debit air. Yang kedua, efisiensi ekonomis. Itu analisis biaya menunjukkan bahwa meskipun penggunaan dua pompa secara konstan pada alternatif kedua lebih aman, tetapi alternatif ketiga itu mampu mengoptimalkan biaya operasional dengan mengurangi penggunaan bahan bakar pada saat volume air masuk rendah, sekaligus menjamin kapasitas dewatering saat volume tinggi. Yang ketiga yaitu implikasi untuk rancangan sistem penyaliran. Nah, hasil studi kasus ini menegaskan bahwa perencanaan sistem dewatering di tambang terbuka harus mempertimbangkan dua sumber air utama, air permukaan dan air tanah, yang secara integratif. Model keputusan yang dibangun dengan memperhitungkan kedua aspek tersebut dapat dijadikan dasar perancangan SAM yang lebih efisien, baik secara teknis maupun ekonomis. Selanjutnya itu saran yang pertama, monitoring dan evaluasi parameter hidrogeologi secara real time. Dengan dilakukan pengukuran dan pemantauan berkala terhadap debit air tanah dan permukaan menggunakan sistem sensor digital atau sistem IoT. Selanjutnya yang kedua itu integrasi data pemetaan geologi dan hidrogeologi. Dengan memanfaatkan data pemetaan geologi, itu identifikasi area dengan potensi akumulasi air tanah yang tinggi. Yang ketiga itu penerapan model keputusan adaptif untuk operasional pompa. Nah, berdasarkan simulasi dalam studi kasus ini, alternatif ketiga yaitu kombinasi satu dan dua pompa itu menunjukkan hasil yang optimal. Nah, disarankan untuk mengimplementasikan sistem kontrol yang mampu mengatur pompa secara dinamis sesuai dengan kondisi di lapangan. Lalu yang keempat itu optimalisasi desain saluran drainase dan penempatan gorong-gorong. Nah, evaluasi kembali saluran drainase dan gorong-gorong untuk memastikan tidak terjadi bottleneck di titik-titik kritis, terutama di daerah dengan hambatan fisik seperti jalan tambang. Selanjutnya yaitu pengembangan sistem pemantauan dan pemeliharaan berkala. Buatlah program evaluasi berkala untuk memantau kinerja sistem dewatering, termasuk aspek fisik dan operasional. Lalu yang keenam, pelatihan dan pengembangan kompetensi tim operasional. Nah, tingkatkanlah kapasitas tim teknis melalui pelatihan penggunaan teknologi digital, pemantauan sistem real time, dan interpretasi data geologi hidrogeologi dan yang terakhir yaitu integrasi teknologi optimisasi dan analisis data dengan mempertimbangkan penerapan teknologi dan otomatisasi, misalnya sistem kontrol berbasis IoT dan software analisis prediktif yang dapat mengurangi intervensi manual. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.